Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa tingkatan puasa menurut Imam Ghazali rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat tersebut merupakan landasan syariah bagi diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Ayat tersebut berisikan tentang seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kemudian, istilah puasa di dalam bahasa Arab disebut dengan as-syiyam ataupun as-shaum yang berarti menahan. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Syekhul Imam Al-Alimul Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i di dalam kitab beliau yang bernama Fathul Qarib, bahwasanya berpuasa itu ialah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang-orang Islam yang sehat dan suci daripada haid dan nifas. Bisa dikatakan orang yang berpuasa itu terbahagi kepada 3 macam. Yang pertama, ada orang yang mendapatkan puasa. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan pahala puasa. Dan yang ketiga, ada orang yang mendapatkan rahasia puasa. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin membagi tingkatan puasa itu menjadi 3 tingkatan. Beliau berkata, I'lam anna as-sawma 3 darajatin, saumul umumi wa saumul khususi wa saumu khususil khususi. Yang artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya puasa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, puasanya orang yang awam. Yang kedua, puasanya orang yang khusus. Dan yang ketiga, puasanya orang yang khususil khusus. Tingkatan yang pertama yaitu puasa orang yang awam. Wa amma saumul umumi fahuwa kafful batni wal farji an qada'ish syahwati. Adapun puasa orang yang awam ialah menahan perut dan kemaluan dari memenuhi kebutuhan syahwat atau menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Hanya sebatas itu saja. Adapun anggotanya tidak dijaganya, matanya bebas memandang yang haram, mulutnya bebas mau berdusta, menggibah, menggosip, memfitnah orang lain ataupun yang lain sebagainya. Begitu pula telinganya, bebas mendengarkan sesuatu yang haram. Dan juga anggota-anggota yang lainnya, intinya seluruh anggotanya tidak dijaganya dari perbuatan dosa. Karena pada umumnya mereka mendefinisikan puasa hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara zahir saja. Praktek puasa yang dilakukan di level ini hanya sebatas menahan haus dan lapar, serta hal-hal lain yang membatalkan puasa secara syariat saja. Ya, kalau bahasa kampung ulun, mungkin puasa model seperti ini baru bisa disebut dengan good. Lumayan lah daripada tidak puasa sama sekali. Benar enggak? Iya. Inilah golongan pertama, orang yang akan mendapatkan puasa. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu puasanya khusus. Wa amma saumul khususi fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil athami. Adapun puasa orang yang khusus,
Selain menahan diri dari membatalkan puasa, mereka juga menahan pendengaran, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Inilah puasanya orang-orang yang saleh. Puasa mereka di atas puasanya orang yang awam, sebab mereka faham bahwa hakikat puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari melakukan dosa. Percuma berpuasa bila masih terus melakukan maksiat. Karenanya kelompok ini menilai bahwa maksiat akan membatalkan akan puasanya. Karena itu matanya, lidahnya, telinganya, dan seluruh anggota lainnya juga ikut berpuasa. Mereka tahan dari mengerjakan dosa dan maksiat. Mulutnya bukan saja menahan diri dari mengunyah, tapi juga menahan diri dari menggunjing, menggosip, apalagi memfitnah. Kalau zaman sekarang, mungkin termasuk juga menahan jari-jarinya agar tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax. Kalau bahasa kampung ulun, puasa model begini bisa disebut dengan very good. Yes, very good. Oke guys. Inilah golongan yang kedua. Orang-orang yang akan mendapatkan pahala puasa. Kemudian tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang paling tinggi ialah puasa khususil khusus. Wa amma sawmu khususil khususi fa sawmul qalbi 'anil hadmid daniyati wal afkarid dunyawiyyati wa kafuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah wa yahsulul fitru fi hadzal shaum bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Dan adapun puasa paling khusus yaitu menahan hati agar tidak mendekati kehinaan, memikirkan dunia dan memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Untuk puasa tingkatan yang ketiga ini disebut batal bila terlintas dalam hati dan pikiran mereka selain Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Puasa model ini hanya bisa dikerjakan orang-orang yang tertentu. Hanya sedikit orang yang sampai pada tahap ini. Pasalnya, selain menahan lapar dan haus, mereka juga menahan diri untuk tidak bermaksiat. Mereka juga memfokuskan pikiran mereka untuk selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pikiran selain Allah Subhanahu wa taala dan pikiran terhadap dunia dianggap merusak dan membatalkan puasanya. Inilah level yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali disebut dengan saumu khususil khusus. Inilah prakteknya puasa orang-orang yang istimewa. Mereka tidak saja menahan diri dari maksiat, tapi juga menahan hatinya dari keraguan akan hal keakhiratan. Standar batalnya puasa bagi mereka sangatlah tinggi, yaitu apabila terbesit di dalam hati dan pikiran mereka tentang selain Allah, seperti condong memikirkan harta dan kekayaan dunia. Bahkan menurut kelompok yang ketiga ini, puasa dapat terkurangi nilainya dan bahkan dianggap batal apabila di dalam hati tersirat keraguan meskipun hanya sedikit terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasanya para nabi, para siddiqin, dan orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin disebut di kampung saya dengan sebutan puasa yang excellent, perfect of the best. Ya begitulah. Inilah golongan orang yang mendapatkan rahasia puasa. Lantas, sudah berada di manakah tingkatan puasa kita selama ini? Marilah kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas puasa kita, agar supaya puasa kita tidak sekedar menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa saja, tetapi juga berusaha menjaga anggota kita dari perbuatan maksiat dan dosa, agar puasa kita minimal ada nilai pahalanya dan tidak termasuk dari golongan kam min shaimin laisa lahu min shiyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, melainkan hanya lapar dan haus saja. Upaya Imam Ghazali mengklasifikasi orang yang berpuasa ke dalam 3 level ini tak lain tujuannya adalah agar kita yang setiap tahun berpuasa Ramadan bisa menapaki tangga yang lebih tinggi dalam kualitas ibadah puasa kita. Dari 3 tingkatan ini dapat kita pahami bahwa ibadah puasa
merupakan kesempatan terbesar untuk melatih diri kita supaya lebih baik dari sebelumnya. Kesimpulannya, puasa ialah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan yang lainnya, dan juga menahan diri dari semua pekerjaan yang haram yang dapat merusak kesempurnaan puasa seperti ghibah, dusta, sumpah palsu, melihat yang diharamkan dan yang lain-lainnya. Walaupun maksiat semacam itu haram dilakukan di setiap waktu dan kapanpun, akan tetapi lebih haram lagi bila dikerjakan oleh orang yang sedang berpuasa, karena bukan hanya berdosa tetapi juga akan merusak pahala puasanya. Semoga puasa kita tidak hanya bersifat formalitas tetapi juga berkualitas dan berdampak positif dalam membentuk kepribadian kita untuk menggapai predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.